Diperangi sampai apa, Faruk? Tunggu saya beri penjelasan dulu. Saya dulu berbicara gantian. Kayak gini. Kalau Ini, Islam yang awal, ini debat terhandal Muslim. ngomong. Ini kayak begini. Mau pansos. Kamu kesini pansos doang. Pansos. Terus handal kariste. Pansos. Boleh saya ngomong? Boleh Pansos. saya bicara, Dinda? Si Faruk. Faruk berani naik sini si Faruk. Nah, Ya, silakan nyalakan kameramu, Faruk. Si Faruk tumben-tumbenan kamu berani naik sini. ya selama ini kan nggak kau naikkan aku. Kapan kau pernah mengajukan permintaan naik? Aku ada videonya. Dengar Faruk. Tidak pernah kulihat kau naik di tombol ini. Kau jangan-jangan naik akun bodong lagi. Alah, pakai akun ini oke. Sekarang kita diskusi gimana, Dis? Oke, sebentar Faruk. Kita Oke. sekedar bernostalgia Kita diskusi nih. soal ketuhanan, oke? Kita sekedar Tentang siapa yang bernostalgia. kusembah, siapa yang Oke, kusembah. boleh. Kita Oke, sekedar siapa yang bernostalgia kusembah, dulu siapa yang sebentar. Bernostalgia Nggak perlu sebentar. Nostalgia langsung aja kita diskusinya apa Ini kamu kok nggak bisa santai sih jadi orang? Loh, iya. Gini, ngapain kita Faruk, bernostalgia dengar dulu. lagi, gitu loh. Benarkah dulu kita pernah diskusi? Benar. Oke, benarkah dulu hasil kesimpulan diskusinya kamu mengatakan tujuan diperangi sampai dapat duit? Nggak ada. Tidak ada Nih, saya nih. katakan begitu. Jadi Bahkan apa saya tujuan ingat, dengar apa dulu. tujuan umat muslim Dengar dulu. memerangi orang-orang? Yang kita bahas pada saat itu adalah surah At-Taubah 29, betul? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Perangilah betul? orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, Heeh. betul? Sampai mereka Dan bayar, saya betul nggak? menguji ke kamu. Dengar dulu, Dinda. Oke, silakan. Dinda, dengar dulu. Silakan. Oke. Di saat itu ku sampaikan kepadamu kan, sebelum kita membahas tentang jizya itu tadi, kita kaji dulu kenapa orang-orang kafir harus diperangi. Yang pertama, Karena karena tidak kamu beriman kan kepada ateis. Allah dan Rasulnya. Dengar dulu. Enggak, Kenapa kamu jangan kamu menjelaskan beriman ayat Al-Quran saja. Kamu tukang melintir. Orang yang tidak beriman Oke, saya kepada balikan. Allah dan Rasulnya Saya itulah balikan. orang kafir. Saya bukakan ayatnya. Dengar. Masa Surat kamu udah 13 At-Taubah. tahun belajar Islam nggak ngerti apa? Ini takut dia, panik dia. Orang At-Taubah yang 29. Dinda, kok pucat mukamu? Saya balikan kamera saya. Nih. Dinda, Oke, kamu baik. tahu. Lihat ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maksudnya agama Allah, yaitu Islam, betul? Ya. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Betul? Oke. Terus? Oke, jadi mereka diperangi sebentar. Mereka diperangi sampai masuk Islam atau sampai bayar? Des, nggak jalan framing kau sama aku, Des. Kau nggak bisa framing aku. Heeh. Nggak jalan Faruk, ya. Aku sebentar. 27 tahun. Mereka diperangi sampai apa? Framingmu, Des. Sampai apa mereka diperangi? Jalan framingmu di sama aku, Des. Oke, baik. Jalan Oke, framingmu. saya nggak usah framing, Oke? nggak usah framing. Kau minta aku nostalgia kan? Oke, mereka diperangi sampai apa? Dengar dulu, Dinda. Aduh. Kok mewek-mewek begini? Kasih ngomong lo teman-teman. Coba lihat. Kok si Faruk mewek Kasih begini? ngomong lo sama dia. Ini jagoan kalian, teman-teman. Bang Faruknya. Ini jagoan kalian, teman-teman. Ngomong lo. Nih, tengok. Ini kualitasnya. Oke. Ini jagoan kalian. Oke, sebelum ke situ sekarang saya tanya, diperangi sampai apa? Ayo ngomong, Dinda. Ya, kamu. Oke, silakan kamu bertanya. Saya ngomong Oke. diam ya. Sampai apa mereka diperangi? Sudah bisa saya ngomong? Oke, sudah. Enggak, kamu nggak usah jawab. Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Saya mau jawab. Iya, Dinda. Kamu tunjukkan dulu wajahmu biar saya jawab. Enggak, ini biar kau baca dulu. Sampai apa? Ini udah selesai kamu bertanya. Boleh abangnya menjawab? Oke. Enggak dijawab. Oke. Dengar ya. Berat, saudara-saudara. Dengar dulu abangnya ngomong, Dinda. Sampai apa mereka? Oke. Dengar dulu, Dinda. Kak saya. Dengar dulu. Oke. Kau aja suaramu udah sampai suara kayak perempuan suaramu. Nih, Dengar dulu, Dinda. dengar dulu. Nah, Ngomong lo, teman-teman. sampai apa? Tengok.
Tengok panas. Sampai apa? Ya, saya jawab ya. Hah? Ya, jangan dipatahkan ya saya ngomong ya. Oke. Di dalam surah At-Taubah 29, memang benar. Saya sama Adinda Etis pernah mengkaji itu. Tapi saya bilang, sebelum kita mengkaji kepada kenapa diperangi, kita kaji dulu kenapa orang-orang kafir itu diperangi. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya itu disebut dengan orang kafir. Kenapa orang kafir diperangi? Yang pertama, karena orang kafir itu tidak punya hukum. Waktu itu kan aku bilang sama Mudis, kau kan kafir nih, karena kau tak beriman kepada Allah. Fokus saja. Dengar dulu, Di mereka Dinda. diperangi sampai apa? Ya, nanti pelan-pelan nanti kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan dulu di Dinda, oke? Silakan. Kenapa orang kafir diperangi? Ya, saya tanya sama Edis waktu itu, Des, ada nggak larangan dari Yesus untuk kau kawini mak kandungmu sudah janda? Ada nggak? Terus, lanjut terus. Saya kasih kesempatan kamu bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu yang Nggak sudah ada, berjanda? nggak ada. Berarti boleh kan? Nggak Berarti boleh. kan? Nggak boleh. Nah, larangannya mana? Di dalam Bible ada. Larangannya mana? Nah, silakan tunjuk. Oke, saya Yesus tampilkan. melarang Saya tampilkan. umat untuk Baik. mengawini kandung yang sudah berjanda. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Yesus ya Dinda ya. Baik, saya tampilkan di sini. Pertama kali Dinda. Sabar. Baik, saya bukakan ya. Udah ada kelihatan nggak? Di dalam. Jadi sama aku Dinda. Nah, Baik, di mana Dinda? Di mana? saya balikan kamera saya. Silakan. Saya tampilkan ayatnya di dalam. Mana kau tampilkan? Itulah. Iya, sabar. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu naik lagi, minta lagi. Mencret. Silakan Dinda. Selesai kan? Ya. Sabar. Kalian tengok. Sabar. Selesai ini sama aku kan? Tengok tuh. Selesai nggak? Selesai. Sabar. Faruk ini loh. Kalian jangan nangis yang di bawah bahas Qur'anmu. Kami diskusi loh atas dasar mau sama mau. Jangan ketika jargon kali ini mencret kubuat, kalian nangis di bawah. Ini nggak kenyataan. Bahwasannya di sini nggak ada apa-apa sama saya. Tengok nih, bentar lagi turunkannya pun. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu minta lagi. Kemarin sudah saya tunjukkan belum kepada kamu? Tengok nih. 3 jam kemudian mencret. Kalau ada lompat aku dari J Mario. Oke, kalau ada lompat dari Monas ya. J Mario. Baik. Lompat aku, silakan. Kalau ada kita lompat dari Monas. Silakan. Kak. 3 jam kemudian. 5 jam kemudian. Setahun Sabar. kemudian. Nggak apa-apa. 3 hari sebelum kiamat, nggak apa-apa. mencret. Kayak gini kualitas debaters. Baik, kita bukakan Imamat 18 ayat yang ke-7 ya. Imamat 18 ayat yang ke-7. Ya. Tunjukkan datanya. Siap-siap dia lompat dari Monas, teman-teman. Tunjukkan datanya. Lompat kau dari Monas. Baik. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Lompat kau dari Monas. Lompat kau dari JW Marriott. Baca Dinda. Efesus 2. Lompat kau dari JW Marriott. Efesus 2 Ini nomor orang 14. lari kemana-mana lagi nih si Faruk Sebab nih. dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Ini Taurat nggak nyambung, dengan ini nggak segala nyambung nih perintah orang ini. dan ketentuannya. Coba Faruk, balik dulu Dengan kameramu. matinya Yesus, Sebentar, Faruk, balik dulu kameramu. Tadi apa kau bilang? Tadi apa pernyataanmu tadi apa? Pernyataanmu tadi apa? Bukankah itu sudah dibatalkan? Oke? Enggak, tadi pernyataanmu apa? Oke. Yang saya nyatakan, saya tanyakan tadi ke kamu. Kalau ada larangan, dalam Bible, kalau ada larangan, dari Yesus. ya kalau ada larangan tadi gimana? Dari Yesus. Nah. Inilah orang Islam, teman-teman. Saya lompat dari J Mario.
Dah. Sekarang makanya saya bilang, saya nggak mau lari kemana-mana. Udah fokus sekarang gini. Saya tahu kamu udah babak belur gini. Diperangi sampai apa? Kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Kamu babak belur, tunggu. Diperangi sampai apa, Faruk? Tunggu saya beri penjelasan dulu. Saya dulu berbicara gantian. Kayak gini. Kalau Ini, Islam yang awal, ini debat terhandal Muslim. ngomong. Ini kayak begini. Mau pansos. Kamu kesini pansos doang. Pansos. Tersandal kariste. Pansos. Boleh saya ngomong? Boleh Pansos. saya bicara, Dinda? Oke, Boleh sekarang saya gini. bicara? Kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Ke kamu, Diperangi sampai apa, Faruk? satu ayat dalam Bible. Dah, kamu di mana bawah saja. Kau Yesus tidur di bawah sana. melarang Aduh, pansos saja kamu di sini. Dia lari akan menghindar, teman-teman. Karena kemarin dia mengakui tujuan Muhammad memang duit. Dia akui. Loh, ada videonya. Dia mengakui. Jadi apa tujuan umat Islam memerangi orang kafir? Sampai dapat duit. Gimana? Teman-teman, itu ayat sudah jelas. Diperangi sampai mereka membayar upeti. Dan dia, saya tanya, berarti apa tujuan agama Islam memerangi orang-orang non-muslim? Biar dapat duit. Itu kata Faruk. Faruk masih belum kapok. Ya, silakan Liana. Nyalakan kamera. Kabur lagi. Halo Liana. Lompat-lompat. Mereka tidak pernah bisa dipegang omongannya, teman-teman. Orang diajarin Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal kok, gimana? Halo Liana. Oke, baik, saya turunkan ya. Liana macet-macet. Banyak yang pansos mereka kesini, teman-teman ya. Tujuan mereka kesini biar ngapa? Biar mereka dapat followers. Nanti kalau mereka siaran rame. Oh, macam saya nggak tahu akal. Terima kasih. Itu teman-teman. Yuk silakan yuk, yang muslim-muslim. Kita kasih naik ada. Oh, si Ajam tadi kabur nih. Ajam sudah balik lagi dia, Ajam. Yo, silakan Ajam. Oke, tunggu ya. Oke, Ya, silakan nyalakan kamera. Bukan, tapi wifi-nya memang wifi saya gangguan ya. Alasan saja. Oke. Bukan Oke, alasan. Ajam. Kamu oke, lanjut Tadi- ini mana yang tadi kembalian tadi aja atau yang Oke, baru baik. sekarang? Baik. Tadi Saya di sini nggak ingin, saya mau menjelaskan, tapi bukan. saya untuk heran Anda ya, dengan untuk teman-teman muslim ini, muslim mereka di bisa bawah, dengar nggak suara saya apa-apa. nggak sih? Oke. Apakah Mas bagus Anda ya, mendengar suara saya, Ajam? Iya, saya mendengar, tapi tadi sempat putus-putus. Jangan, Ajam, jangan kau Makanya makan kalau mikrofonmu, aku Ajam. Oh ya, oke, sorry. Oke. Oke, Dis, silakan Dis. Begini Ajam, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 37 tadi, Muhammad kan di situ Iya. mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Benar gak? Betul. Betul. Seseorang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya namanya apa? Oh gitu itu framing itu. Coba sesuai Oh, saja framing dengan ini konteks gimana? ayatnya lah. Kita di sini kan Dengar. Ini saya kasih contoh. Saya Muhammad nih. Di hati saya tahu Zaid itu harus menceraikan istrinya karena istri dia mau Ya. jadi istri saya. Karena ada wahyu kan? Karena ada Ya, wahyu karena dari ada Tuhan, wahyu. betul nggak? Namanya kan Allah Ya, kan Anda jelaskan kerjanya itu, tukang karena ngikutin ada hawa wahyu nafsu dari Muhammad. Tuhan. Ajam, menurut Ya. Aisyah, kerjanya Allah itu menurutin hawa nafsunya Muhammad, betul nggak? Aduh, yang begitu-gitu framing-framingan lah. Coba Oh, framing akademis lah. lagi Coba ya, sih, saya gimana ingin sih? menjelaskan saja kepada teman-teman muslim di bawah biar nggak gagal paham kayak tamu Anda yang sebelum saya naik tadi. Maksudnya yang sebelum saya naik di waktu pertama tadi. Coba. Jangan Azam. framing gitu, nggak bagus Dis. Malu lah Anda jauh-jauh lari keluar Kayaknya masa cuma delay membuat suara saya framing-framing, ini, nggak makanya jago, ah. ngomong sama Azam ini agak pening. Tuh. Cepet lah. Apakah suara saya bisa Anda dengar, Saya sudah Ajam? bawa loh. Bisa. Saya bawa tafsirnya loh. Saya bawa tafsirnya ya. Saya Oke. bawa tafsir Oke. yang Anda. Jadi, framing oke. itu. Saya yang ini lihat. Oke, satu-satu ngomong Ajam, satu-satu. Gini, ada Muhammad, ada Zaid, ada Zainab.
Ini banyak orang Islam yang nggak Ya. tahu nih. Pelan-pelan. Betul. Saya ulangi satu kali lagi. Ya. Muhammad, kemudian ada Zaid, kemudian ada Zainab. Oke? Terus. Nah, Oke. Zaid sama Zainab ini suami istri, betul nggak? Iya betul. Anak angkat tapi ya, bukan anaknya Rasulullah, bukan. Catat di itu. Ya, supaya nggak di-framing. intinya Zaid sama Zainab ini seorang suami istri, benar? Benar. Nah, kemudian Muhammad ngomong sama Zaid, pertahankanlah terus istrimu. Jangan diceraikan, pertahankan. Padahal Karena kenapa Muhammad ngomong gitu? Karena dia takut sama manusia. bukan. Loh, Nah, oke, saya tampilkan ini. ayatnya. Aduh, Iya, susah saya memang tahu. ngomong sama Iya, muslim. khaufun nas, saya tahu. Karena Mas, dia nggak usah takut jadi sama saya juga manusia. punya. Enggak. Muhammad saya juga itu punya loh, ini takut. loh, lihat deh. Nih. Saya ada juga itu kalau mau nampilkan data gitu saya Nih, punya tampilkan, juga. saya tampilkan nih, saya tampilkan. Nih, Oke. perhatikan ya. Nih. Tahanlah terus istrimu. Dia kan bilang gini sama Zaid kan? Dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Iya. Nah, sekarang kenapa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya? Baik, begini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid mempertahankan? Karena pada saat itu memang Zaid sedang mengadukan percekcokannya dengan Zainab, begitu kan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pertahankan istrimu. Namun di saat yang sama sebenarnya Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk memerintahkan Zaid agar menceraikan Zainab. Kenapa? Oke, berarti perkataannya Agar beda nggak? menggugurkan. Dengarkan saya, jangan main potong-potong, nggak suka. Agar menggugurkan paradigma jahiliyah bahwasanya anak angkat itu statusnya sama dengan anak sah. Begitu. Perintah Allah untuk Rasulullah agar memerintahkan Zaid menceraikan Zainab agar meruntuhkan paradigma jahiliyah bahwasanya status Ini anak Ajam nih angkat yang itu dibahas sama dengan apa? anak Yang sah. di Begitu. Enggak, saya Enggak. nggak bahas itunya Saya nggak Ajam. mau Yang ikutin, saya saya bahas nggak mau itu ikutin, saya mau adalah menjelaskan. apa yang keluar dari mulut Muhammad tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, bener nggak? Apa yang keluar dari Muhammad tidak sesuai dengan hatinya, terserahmu lah. Yang jelas itu Terserah penjelasan saya gimana sih? Muhammad kan disuruh mengatakan apa yang diwahyukan kepada dia supaya Zaid itu Ya. menceraikan istrinya, bener nggak? Iya. Tapi yang dikeluar oleh mulut Muhammad bukan begitu, malah pertahankanlah terus istrimu, bener nggak? Berarti beda nggak apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang diwahyukan? Ya beda. Beda, makanya saya bilang yang keluar dengan dari mulut Muhammad. Ya, funas karena Rasulullah. Iya, artinya masih- yang keluar dari mulut Muhammad dengan Nggak, apa yang lanjutkan ada dong. dalam hatinya beda, bener nggak? Karena ya khofunas Rasulullah. Jangan karena masih dulu, khawatir. jangan karena dulu. Yang keluar dari Ini mulut framing modelnya Muhammad kalau gini, berbeda nggak dengan akademis isi nih. hatinya, bener nggak? Nggak akademis kalau gini framing nih Kok alahnya kalau framing gini. sih, gimana sih ini orang nih? Anda harus jelaskan karena Rasulullah masih khawatir dengan stigma negatif dari masyarakat pada saat itu, ya nggak, betul nggak? Oke, baik. Nggak ada gunanya. Baik, tampil ke suri di luar artinya kepala saya itu oke, data-data baik. yang Anda tampilkan. Gitu. Mau karena masyarakat kah, mau karena stigma negatif, intinya yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Beda? Terus ya kalau gitu Namanya metode munafik Anda, nggak itu? Terus gimana kalau begini? Filipi 1:18. Yesus tidak, Kristus tidak. Namanya apa-apa munafik nggak diberitakan kalau baik gitu? Dalam keadaan jujur maupun dalam keadaan Namanya palsu. munafik nggak? Itu gimana tuh penjelasannya? Coba. Oke, nanti saya jelaskan itu. minggu Nanti saya jelaskan itu. Gini, Ayo, gimana tuh? Muhammad mengeluarkan sesuatu Kalau dari gitu mulutnya, modelnya kita tetapi berbeda adu-adu dengan isi suara hatinya. kalau Betul gitu, nggak? Tidak akademis namanya. Hah? Coba. Nih teman-teman, silakan. apakah dia yang budak atau gimana nih teman-teman? Enggak, tidak ada. Semua Oke, sama penjelasan saya kita. mau tanya dulu Ajam. Benarkah yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di dalam isi hatinya? Ya, terus? Seseorang yang mengatakan sesuatu tetapi berbeda dengan isi hatinya disebut apa?
Kan ada penjelasannya ya, khaufun nas. Ya, karena disebut dia apa takut namanya terhadap kalau kayak stigma gitu? negatif dari manusia. Loh, Ya, itu loh. disebut Anda apa tidak namanya? bisa, begini, kita itu berbicara tidak bisa melepaskan sesuatu dari konteksnya. Makanya Kalau saya teks bilang interpretasi, aja, teks interpretasi, itu teks namanya interpretasi, munafik. tidak mengaitkan pada konteksnya, itu namanya framing, tidak akademis. Itu namanya Malulah munafik. Anda jauh-jauh ke Amerika lari masih cuma mau Gimana begini. nih orang nih? Yang dibahas apa? Lari kemana? Enggak, bukan lari. Lalu bagaimana kalau saya membuka Filipi 1:18? Oke, baik, silakan. Tapi sebelum ke situ, saya minta pengakuanmu dulu. Seseorang yang mengatakan A, padahal di hatinya B, disebut munafik. Setuju? Disebut tidak setuju dong. Apa pengertian munafik? Pengertian munafik yang lain di depan, lain di belakang gitu. Lain kan, di depan, pengertian lain di munafik. belakang. Muhammad mengatakan di depan apa? Pertahankanlah terus istrimu, betul nggak? Oh, saya coba untuk begini ya. Muhammad di depan Ada mengatakan seorang. pertahankanlah Saya terus kasih istrimu, contoh, betul nggak? Supaya begini, saya kasih contoh. Jangan kita malu di sana. Sebentar, Enggak, sebentar. saya nggak malu sih ya. Di depan Muhammad bilang Nggak pertahankanlah malu terus di istrimu, benar nggak? Ya. Padahal di belakang apa? Beda nggak? Ya. Padahal di belakang ceraikan dia, Apakah ceraikan setiap dia, yang demikian ceraikan itu dia, kan gitu, dikategorikan betul nggak? sebagai kemunafikan? Namanya Ya, apakah yang munafikun. Nah, itu kesimpulan. Mana Begini, saya kasih ini? contoh. Nanti Anda simpulkan munafik apa tidak. Berat. Oke, ada saya berikan contoh. Nanti Anda Oke, simpulkan. udah, munafik silakan apa nanya tidak. nanya Boleh? Bible lah, nanya Bible. Yuk, silakan. Oh, ini Bible. Udah, kau nggak sanggup bahas Quran Enggak, mudah. saya kasih Udah, contoh dulu, udah saya kasih- terbukti Muhammad Oh, munafik kok. takut. Silakan. Apa pertanyaan Ya dalam sudah, Bible Anda tadi? jelaskan Silakan. aja. Hmm. Filipi 1:18, tidak apa-apa Kristus diberitakan baik dalam keadaan jujur atau dalam keadaan Baik. palsu. Itu gimana tuh? Munafik Kita apa bacakan. enggak tuh? Kita bacakan. Dari 15 lah nggak apa-apa dulu. Kita Udah baca bukakan. sampai selesai itu. Baik. Filipi Ya. berapa? 1:18 pasal 1 nomor atau ayat. Entah apa, Filipi chapter pasal yang atau pertama. apalah. Ayat yang keberapa? 18. Boleh Anda Baik. baca dari 10 nggak apa-apa. Baik. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Ya. Nih. Dari pasal yang ayat yang ke-15 ya? 18. Oke, kita mulai tapi saya kita mulai dari yang 12. Perhatikan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Nah, ini yang Anda tanyakan kepada saya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Contohnya siapa? Contohnya Juma dan kawan-kawan. Dan Ya Tuhan, dengar. Bapa kami dalam- Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nih saya jelasin maksudnya. Nih saya kasih tahu. Oke, berarti Dengar, pertanyaan dengar, begini. Saya menggunakan paradigmamu. Saya menggunakan Dengar, paradigmamu. dengar, Begini, saya kasih tahu. Iya, saya mau menggunakan paradigma Baik, dulu. saya jawab. Berarti Kristen diperbolehkan menyebarkan kepalsuan. Tidak. Paradigmamu yang Itu saya pakai. itu mengatakan gini. Tidak boleh Kristen memberitakan Gimana? kepalsuan. Itu perkataan itu- Paulus tentang orang-orang. Ini Ajam nih ngomong terus nih. Saya baca lagi ulang, ngomong, coba dia baca ngomong ulang. terus. Anda pahami kata-katanya, coba baca. Baik. Saya udah baca Itu dari tentang 1 sampai adanya 20 orang. gitu. Ajam, kalau kita ngomong bareng siapa yang mau didengar? Oke, saya hargai Anda Boleh saya bicara? sebagai senior. Boleh Oke, saya bicara? Boleh. Baik. Boleh, Pertanyaanmu Bapak. tadi Boleh. begini. Apakah dalam kekristenan boleh memberitakan Injil, memberitakan Yesus dengan palsu? Nggak boleh. Itu bercerita tentang adanya orang-orang
yang memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Contohnya siapa? Contohnya zaman sekarang ini. Juma, Islam, itu memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Tapi, apa kata Paulus? Walaupun demikian, intinya nama Yesus tetap diberitakan. Artinya apa? Walaupun orang Islam memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu, intinya nama Yesus itu tetap diberitakan. Orang akan cari tahu kebenarannya. Jadi kalau seperti saya kasih contohnya nih, orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu nih, saya kasih contoh nih, saya kasih gambarnya, saya kasih contohnya orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Sebentar Ajam, nanti kamu gantian bicara. Nih, ini adalah contoh bagaimana orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu. Namanya Dondi. Dia bercerita, Yesus itu seorang Muslim. Dia mengajarkan ini, itu. Walaupun maksudnya palsu, tapi apa kata Paulus? Oh, nama Yesus itu diberitakan. Jadi orang itu tahu tentang Yesus. Walaupun nanti orang akan mencari tahu yang sebenarnya. Berarti nggak apa-apa nih, Yesus diberitakan dalam keadaan palsu. Paulus tetap bersukacita. Maksudnya Yesus yang diberitakan itu nanti ujung-ujungnya akan diketahui yang sebenarnya yang seperti apa. Enggak, kalau kita merujuk teksnya sesuai dengan paradigma. Baik, saya tampilkan lagi ya. Ini kan berbicara mengenai adanya orang-orang yang ingin memperberat hukuman Paulus. Nih, saya balikan lagi ya. Ini orang kok sulit banget memahami hal sederhana begini. Nih. Nah, itu paradigmamu yang saya gunakan. Saya mengerti. Paradigma. Tapi saya Ini enggak paradigma loh, dengar ya nih. Kamu. Perhatikan ya. Mereka ini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini karena membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya nih, sangkanya. Nah, jadi seperti ini loh sangkanya. Nih, saya kasih tahu nih. Sangkanya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar. Saya tampilkan dulu gambar yang tadi. Nih. Ini sangkanya nih. Sabar. Saya tampilkan Belum dulu. muncul, masih green screen itu. Ya, sabar. Nih, ini sangkanya Donditan ini dengan memberitakan Yesus yang dia maksud. Sangkanya orang akan menerima Yesus yang versi dia. Tapi nanti ujung-ujungnya tahu bahwa Yesus yang diberitakan Donditan itu Yesus KW. Yesus yang tidak disalibkan, Yesus yang diserupakan dengan orang lain. Nanti ditanya Donditan, siapa yang diserupakan? Donditan pusing, sakit kepala, 7 keliling. Siapa yang punya ide seperti itu? Allah. Allah menipu orang? Iya, berarti Allah menipu. Betul. Tapi intinya boleh kan menyebarkan Kristus ya. Tapi intinya kita kembali ke intinya. Boleh di situ kita dalam pengertian supaya apa? Kan? Supaya nama Yesus itu terberita. Mengenai Yesusnya nanti yang seperti apa, itu orang akan cari tahu sendiri. Itu kan interpretasi. Gimana Anda ini? Iya betul. Memahami hal seperti itu saja Anda tidak mampu. Tapi pada intinya boleh tidak. Tapi pada intinya boleh tidak kita menyebarkan. Itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Di situ berbicara mengenai Paulus yang dia itu tetap saudaraku yang lari di luar. Ini lari kemana-mana ini orang ini. Begini Dis, boleh. Kenapa Anda lari kemana-mana? Boleh, B tidak. Apanya? Boleh apa tidak? Enggak. Apa itu berbicara boleh atau tidak boleh? Belajar karena Anda nggak mau akademis. Nggak nyambung nih orang ini. Kan? Pertanyaannya boleh. Itu bukan bicara boleh atau tidak boleh, Peang. Itu boleh bicara bagaimana Paulus membiarkan saja. Ini gimana sih ini orang nih? Aduh, itu menurut Paulus boleh. Saya balikkan ya. Saya balikkan. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh, Peang. Baiklah, tidak mengapa. Kristus Iya, maksudnya tidak mengapa, bukan berarti boleh atau tidak boleh. Nih loh, nih. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Iya sudah. Tetapi tidak mengapa. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Donditan nggak apa-apa. Beritakan begitu. Yang penting dia nanti jadi karena pemberitaan dia itu orang jadi penasaran.
Siapa sosok Yesus? Akhirnya orang mencari tahu. Nggak apa-apa kan? Gitu. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Berarti nggak Gimana? apa-apa kan? Kristus ini disebarkan Lu nggak dalam apa-apa. keadaan palsu, nggak apa-apa kan? Orang Muslim yang Nggak beritakan nggak apa-apa. masalah. Makanya di sini muncul bantahannya. Boleh menyebarkan Gimana? kepalsuan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan menyebarkan Kristus dalam kepalsuan. Jadi ketika ada Muslim yang memberitakan Yesus, walaupun mereka Nggak apa-apa kan? memberitakan Tapi dengan pada maksud intinya, palsu, boleh nggak menyebarkan memberitakan kepalsuan? dengan maksud yang jelek, nggak masalah. Nggak apa-apa, Nggak kan? masalah. Kita jawab saja. Justru di Kristus, situ boleh nggak? nama Yesus tetap diberitakan. Walaupun nanti akhirnya kita tahu mana paradigma berita sendiri tentang Yesus kamu yang kan? benar. Gimana? Udah, sudah puas? Gimana? Kurang lagi? Masih macet? Iya, tapi pada Suaramu intinya saja nggak delay. Udah apa-apa kau di bawah kan? saja. Kristus Kau ini bagusin dulu dikatakan sinyalmu sana. Sakit kepala ngomong sama kamu. Sinyal dia tuh delay teman-teman. Makanya dia macet-macet itu. Kalau kita ngomong, dia dengernya 3 detik lagi. Nge-lag dia. Makanya agak sedikit mumet ngomong sama dia itu. Sinyalnya bagusin dulu aja. Nanti kalau sinyalmu bagus, kamu naik ke sini. Jadi itu berita tentang, itu bukan boleh atau tidak boleh. Itu bercerita bagaimana ada orang-orang seperti orang-orang Islam nih. Ini contohnya ini. Nih ya, saya kasih contoh nih. Nih ya. Ini saya kasih contoh bagaimana orang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Saya kasih contoh. Nih. 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 Ini Muslim nih. Dia memberitakan Yesus juga ini. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, itu sudah ada contohnya dari zaman dulu, itu udah ada. Ya. Apakah Kristen boleh memberitakan Yesus palsu? Enggak boleh. Tetapi ada orang lain yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Dan apa kata Rasul Paulus? Biarkan saja. Di situ kita tetap bersyukur. Nama Yesus tetap diberitakan. Walaupun mereka memberitakannya dengan maksud palsu. Nanti pada akhirnya seiring berjalannya waktu. Orang akan tahu nanti. Bahwa yang diberitakan dia Yesus palsu. Contohnya apa? Contohnya saya datang ke sini. Mengasih tahu bahwa Yesus yang dipromosikan oleh orang-orang Islam, Yesus yang Islam, yang nyembah Allah, itu Yesus KW. Ya, karena waktu terus berjalan, teman-teman. Waktu berjalan, belum final orang dengar Yesus yang diberitakan dia. Misalnya nih, dia mendengar Yesus yang diberitakan orang ini. Ya kan? Taruhlah akhirnya karena pemberitaan Yesus palsu ini orang jadi mualaf. Itu kan baru perjalanan, teman-teman. Baru perjalanan. Akhirnya gimana? Balik lagi. Lu banyak. Yang inbox saya, yang kirim pesan ke saya bilang, "Bang, saya sempat mualaf, Bang. Tapi gara-gara dengar siaranmu, akhirnya saya balik lagi ke Kristen." Itu contohnya. Gitu loh. Makanya Paulus berkata, tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Nih, saya balik lagi nih. Aduh, mahamin hal yang seperti ini saja tidak mampu. Ya, nih. Saya balikkan, perhatikan nih. Mereka ini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nih, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Jadi intinya itu nama Yesus itu tetap diberitakan. Gitu loh. Nanti ujung-ujungnya orang akan tahu mana yang benar gitu loh. Makanya muncullah para apologet seperti saya dan teman-teman yang lain. Karena sekarang banyak orang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Contohnya Juma dan kawan-kawan. Somat. Ya kan, Dondi dan kawan-kawan itu, makanya kita muncul nih.
Akhirnya apa? Nama Yesus diberitakan nggak? Iya, akhirnya nama Yesus diberitakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Nah, kita memberitakan Yesus yang sesungguhnya, walaupun mereka memberitakan Yesus yang palsu. Nah, kita bantah mereka. Gitu loh. Memahami hal sederhana di sini, sederhana seperti ini saja kalian tidak mampu. Sungguh kalian nekat yang nyata. Ayo silakan muslim yang lain. Bukan di situ Kristen disuruh memberitakan Yesus yang palsu. Itu mengenai adanya orang-orang yang demikian. Ayo silakan. Kita kasih naik lagi ada. Sebentar ya, sabar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Naning, Nangning Zia Zahib. Waduh berat banget ini namanya, sulit bener. Nang Nia Zahabib. Waduh sulit namamu ini. Silakan bro. Muslim Kristen? Muslim bro. Muslim. Namamu apa ini bacanya ini? Hah? Namamu apa ini bacanya? Nang Nias. Nang Nias. Oke, silakan Nang Nias. Yuk, nyalakan kamera. Oke. Muslim yang KTP atau muslim yang memperdalam agama Islam, Bang? Yang jelas begini Bang Edis. Pertama saya agak tertarik ya ketika Bang Edis menyampaikan argumen-argumen. Tapi sebenarnya gini Bang Edis ya, sebelum ke yang lain ini kan jadi perlu diklarifikasi dulu nih sebelum kita masuk ke tentang bahas Al-Quran ya. Setahu Bang Edis, Al-Quran itu apa sih? Setahu saya, Ya. Al-Quran itu adalah naskah-naskah atau tulisan-tulisan dari orang-orang Kristen Syria. Nama aslinya itu Keriana. Atau teks-teks liturgis, begitu. Yang kemudian dipelintir dan dirubah-rubah oleh orang Arab. Oke, jadi poin itu dulu yang kita ambil Bang Edis ya. Ketika Bang Edis menafsirkan dengan pemahaman Bang Edis seperti itu jelas sudah salah total karena tidak sesuai dengan ajaran di Islam. Jadi begini Bang Edis. Sebentar Bang, sebelum dilanjutkan, mau nggak saya kasih bukti bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan punya orang Islam? Sebentar dulu, itu versi. Sebentar, ini mau bahas versi siapa? Kalau bahas versi Kang Edis ya monggo. Ini saya kasih versi saya dulu. Begini Bang Edis. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ya. Setuju nggak sampai sini Kang Edis? Tidak setuju. Oh ya sudah, kalau nggak setuju ya nggak usah dibahas. Ya, Dari artinya poin itu orang saya punya alasan kenapa tidak setuju. Jangan langsung putus asa begitu. Ya bukan, begini Bang Edis, artinya ketika kami memahami bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah, kemudian Bang Edis menginterpretasikan dengan yang lain, itu saja sudah nggak sepaham, artinya nggak mungkin ada titik temu nantinya. Baik. Itu Bang Edis. Baik, kita buktikan ya apakah Al-Quran. Jadi menurut Anda Al-Quran itu firman Allah yang difirmankan kepada Muhammad. Bukan begini, sebentar dulu, kan saya belum jelasin. Jangan Gimana? Bang Edis. Konsepnya gimana? Konsepnya begini Bang Edis. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman Allah. Nah, firman Allah itu, kalam Allah itu la sauta wala harfa. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Jadi ketika Bang Edis menyandingkan Al-Quran itu ada hurufnya, ada ininya, itu juga sudah salah tuh. Itu sudah salah tuh Bang Edis. Nah, yang Bang Edis munculkan itu ada namanya mushaf. Nah, beda ya tadi ya. Nah, jadi ketika Berarti yang di depan ini bukan Al-Quran yang saya baca ini. mushaf. Bukan Al-Quran. Mushaf.
Mushaf namanya. Iya, Al-Quran bukan itu. Iya, jadi makanya begini dengerin Aduh, dulu. kan makin pusing lagi kan. Berarti yang dibaca selama ini Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu bukan Quran. Sebentar dulu Bang Edis, sebentar Jangan dulu. sebentar Nah, dulu, itu Quran bukan. enggak. Gini dulu. Aduh, makin pusing lagi saya, saudara. Sebentar Bang Edis. Harus jelas dulu Bang Edis. Jadi gini. Ketika zaman Rasulullah itu, jadi tadi Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Yang artinya itu sebenarnya Bang, itu jangan diulang-ulang, Bang. Jangan boros, Bang. Jangan boros. Kita udah malam nih, udah pada ngantuk. Gini loh. Menurut Anda, kalau kita pergi ke toko buku, Bu, beli Al-Quran. Nah, dikasih kita lembaran kitab. Itu Al-Quran bukan? Ya, itu namanya mushaf, Bang. Bukan Al-Quran atau bukan? mushaf namanya. Bukan Al-Quran? Iya, mushaf. Namanya mushaf. Bukan Al-Quran? Iya, jadi yang terus jadi begini. Aku kasih contoh Kan dulu, pusing Bang, ya. tambah pusing lagi kan? Bukan, biar Bang Edis paham. Aduh, ternyata yang selama ini kita bahas katanya bukan Al-Quran. Begini Bang Edis. Jadi bukan Al-Quran itu? Bukan kitab Al-Quran? Bukan, sebentar dulu. Aku biar Bang Edis paham dulu ya, sebentar ya. Jadi Al-Quran tadi adalah firman Allah. Firman Allah itu tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Berarti nggak ada? Enggak, sebentar dulu. Tidak Nah, berupa huruf, tidak berupa suara. Berarti nggak ada berarti? begini dulu. Ya, Bang Edis belum. Sekarang gini, kalau Al-Quran firman Allah itu bersuara dan huruf itu udah jelas salah itu. Jadi konsepnya begini Bang Edis. Terus kenapa Jadi bisa tanya jawab? Ya, sebentar begini, makanya aku luruskan dulu. Sebentar, Jadi, di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Musa, kemudian Musa jawab, tanya jawab antara Allah dengan Musa. Ada nggak tanya jawab antara Allah dan Musa? Jadi begini Bang Edis. Nah, karena jadi Al-Quran gini, aku kasih contoh. Aduh, Jadi ini orang kalau makin nggak- bingung nih teman-teman. Nyata ya teman-teman ya, umat muslim sekarang dalam kebingungan yang besar. Wahai Abdul Somad, wahai Adi Hidayat, perhatikanlah umat kalian ini. Sekarang mereka sudah berada dalam kebingungan yang nyata. Sekarang mereka sudah bilang katanya mushaf Al-Quran itu bukan Al-Quran. Berarti mushaf yang sekarang itu bukan Al-Quran berarti? Ya, jangan sampai nyimpulkan, saya belum selesai. Ya sudah, Nanti berarti bukan- mushaf yang sekarang itu kitab apa itu? Ini aku jelasin dulu nih biar Kang Edis paham. Jangan ngoceh terus, santai gantian sebentar. Jadi ketika misalkan nih ya es itu dingin misalkan ya, di tulisannya nih es itu dingin. Kemudian kita praktekkan tuh, misalkan megang es ya memang dingin, artinya kebenarannya sangat mutlak. Kebenarannya sangat mutlak. Jadi intinya, nah kalau yang tadi tertulis itu, yaitu yang disampaikan itu, diucapkan itu, tapi tidak ini seperti itu, Bang Edis. Berarti mushaf Al-Quran itu Al-Quran bukan? Iya, Al-Quran. Al-Quran. Katanya tadi Al-Quran tidak berupa tulisan, ini gimana lagi nih? Iya, bukan, tapi penyebutannya mushaf. Oh, berarti ini oke, mantap ini. Saya setuju teman-teman. Iya, Jadi orang ini teman-teman punya pikiran sejalan dengan pikirannya Sumanto Al-Qurtubi yang menulis buku Lubang Hitam Agama. Di dalam bukunya Sumanto Al-Qurtubi yang berjudul Lubang Hitam Agama, mushaf yang sekarang ada pada umat muslim itu tidak lebih daripada kitab Gombal Gambul. Karangannya Utsman, betul? Enggak, saya enggak sependapat itu. Artinya Loh. begini. Iya, oke. Menurut Sumanto Al-Qurtubi yang diturunkan, firman yang diturunkan itu seperti yang Anda bilang, tidak berupa buku, tidak berupa kitab, tidak berupa suara. Tetapi Umar, Muhammad dan kawan-kawannya bersekongkol untuk mengarang ayat Al-Quran. Betul? Enggak, salah. Loh, baik, kita tampilkan. Kita tampilkan, teman-teman. Nih ya. Nih, saya tampilkan ya, teman-teman ya.
Saya tampilkan ini dalam Quran, dalam apa riwayatnya dikatakan begini. Sebentar. Nih, saya tampilkan ya. Saya balikkan kamera saya. Nih. Ini ya kelihatannya Bang ya. Ini bab keutamaan sahabat. Keutamaan Umar. Itu sebentar, itu referensi dari mana itu? Ngambilnya dari mana? Ini dalam kitab Sahih Muslim ya, bab nomor hadisnya itu 4412. Ini Arabnya silakan dicek, ini terjemahannya. Bab keutamaan Umar. Disebutkan dalam kitab ini dikatakan apa? Telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram dan seterusnya, menceritakan dan seterusnya. Umar bin Khattab pernah berkata, perhatikan, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal, yaitu tentang makom Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Nah, ini pendapatnya Umar ini jadi ayat Al-Quran. Ini jadi ayat Al-Quran ini. Nggak ada. Nggak ada katanya. Oke, baik. Sebentar. Nih, saya tampilkan ya. Nih. Saya tunjukkan. Menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat ya. Nih. Saya tunjukkan ayatnya kepadamu. Memang mereka ini ya teman-teman ya. Nih. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 125. Ini karangannya Umar ini. Ya. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf dan itkaf dan yang ruku. Nih perhatikan tafsirnya ya, perhatikan tafsirnya. Perhatikan ya. Nih, di sini dikatakan bagaimana? Nih tafsirkan yang ini ya. Nih sebentar. Kita lihat di sini bagaimana Umar bin Khattab memberikan pendapat kepada Muhammad supaya itu dijadikan tempat sholat. Nih. Sebentar ya. Nih. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, ini adalah makom, tempat berdiri Ibrahim. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kita menjadikannya tempat sholat? Ini pendapatnya Umar ini. Kemudian turunlah ayat. Makom adalah batu yang diketahui oleh dan seterusnya. Jadikanlah dia tempat sholat. Jadi pendapatnya Umar jadi ayat Al-Quran. Makanya di dalam kitab Lubang Hitam Agama itu dijelaskan bahwa kitab Quran yang ada sekarang ini itu adalah hasil persekongkolan Muhammad dengan Umar bin Khattab. Ini udah Ini loh. Nih. Ya. Nih saya bacakan yang lain lagi. Kalau satu nanti nggak cukup, nanti dibilang saya fitnah. Disebutkan yang lain lagi ya nih, dengar. Sabar Bang ya. Sabar pelan-pelan kita bacakan lagi nih ya. Kita bacakan lagi. Kita lihat ya. Bagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat. Sebentar ya. Nih. Sabar ya teman-teman ya. Jadi Umar ini idenya Umar bin Khattab gimana? Nih, sabar. Sabar ya teman-temannya. Kita lihat bagaimana di sini ada Umar ibn Khattab. Dia memberikan saran kepada Muhammad untuk menjadikan makom itu sebagai tempat sholat. Nih. Diriwayatkan juga pendapat yang serupa dari Mujahid dan Atta. Dari Umar bin Khattab. Ada 3 perkara yang saya sepakati dengan Tuhan saya. Atau Tuhan saya telah menyepakatinya. Saya menyepakatinya pada 3 perkara. Saya berkata, nih, wahai Rasulullah,
jika aku menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, tanda tanya, lalu turunlah ayat, jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, baik orang saleh maupun orang yang berdosa datang kepadamu. Apakah saya harus memerintahkan istri-istri orang mukmin untuk berhijab? Lalu turunlah ayat tentang hijab. Nih, Umar ngomong jadi ayat. Tiap Umar ngomong jadi ayat. Makanya ada bab keutamaan Umar bin Khattab. Makanya Anda bilang tadi, Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini, itu bukan firman Allah, tetapi itu adalah karangannya Muhammad dan kawan-kawannya. Betul. Ya, itu sampai menyimpulkan asal aja. Dulu saya menyimpulkan lagi. Bisa dari referensi begini, dengerin sekarang saya ngomong. Saya ngomong, jadi begini Bang Edis. Jadi ayat Al-Quran yang berjumlah 666 ayat itu, dia itu jadi turunnya itu secara berangsur. Jadi turunnya berangsur menyesuaikan. Bang, fokus dulu. Ada nggak omongan Umar jadi ayat Al-Quran? Sebentar dulu. Ada ayat namanya. Jadi begini Bang, kalau sampai mempelajari Al-Quran itu ada asbabul ayat itu turun sehingga apa namanya tuh, jadi disesuaikan, jadi turunnya itu Iya, ada nggak ayat Quran? Ada nggak omongan Umar jadi ayat Quran? Sebentar dulu. Jadi turunnya ayat itu menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi enggak berat. Kalau Muhammad kira-kira butuh, sebentar, kalau Muhammad kira-kira perlu wanita-wanita menyerahkan diri jadi ayat ya? Sebentar dulu kan. Loh. Misalnya gini, sebentar, gini. Dilihat Muhammad banyak wanita-wanita. Berarti sesuai dengan keinginan Muhammad jadi ayat Quran, betul? Bang Edis nih terlalu ini nih. Loh, nggak percaya, ini Aisyah yang ngomong. Oh, mau saya tunjukkan lagi. Mau saya tunjukkan lagi dia, teman-teman. Ini banyak umat muslim yang tidak tahu ini, teman-teman ya. Ya. Bang Edis itu bukan terpengaruh, dia hanya membaca tekstual saja. Jadi tekstual. Jadi kalau kita artikan secara tekstual nggak bisa. Al-Quran itu diartikan secara tekstual, kemudian terjemahan dan lain sebagainya, karena itu tidak sesuai. Karena yang paham tentang Al-Quran itu adalah orang-orang yang jelas yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda paham nggak? Dengan taqarrub ilallah taala. Sebentar, Anda paham nggak? Kalau saya, Bang, saya hanya bisa menyampaikan setahu saya dan sebisa saya. Kalau Oke, baik. Saya mau tanya kepadamu soal ini. Coba ini. Ya. Nih, saya mau tanya kepada kamu soal ini. Dengar. Coba ini. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Oke? Nih, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya nih. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu. Arabnya enggak, itu kan terjemahan. Coba. Kalau hadasana itu apa tuh? Coba digedein. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Coba aku sambil lihat. Bentar nih, saya tampilkan hadisnya aja ya. Hadisnya aja. Nih. Kita ke hadisnya saja. Artinya Bang Edis, jadi nggak bisa tekstual Bang Edis. Kalau menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan Al-Quran itu nggak tekstual, nggak bisa secara tekstual. Nggak tekstual. Nanti yang ada hanya salah. Oke, nggak masalah Selama ya. ini kan Bang Edis kan tekstual, jadi menggiring opini kebanyakan umat Islam untuk digiring mereka yang nggak paham. Oke, coba Bang Anda baca ya. Anda bacalah ini. Ini nggak fair namanya. Sebentar nih, Anda baca nih. Ini Allah menghalalkan semua wanita bagi Nabi. Yuk. Nah, itu sebentar. Aku pengen ininya. Coba nih baca aja. Baca yuk. Hadasana yuk. Iya, kalau itu hadis tuh hadasana itu hadis semua. Oke, itu. ini terjemahannya bener nggak? Saya lebih ke ini saja. Enggak, Sebentar Bang, ini terjemahannya bener atau salah? Enggak, saya enggak mau ngomentari ini yang Gelagepan, kenapa Anda ketakutan gitu Bang?
Bukan Al-Quran aja tadi, jangan ini. Loh, ini kan perkataan Aisyah yang tertulis di dalam hadis. Sebentar Bang Edis, tahu nggak hadis itu tertulis segitu tuh, paham nggak hadis tuh banyak tuh, ada dhaif, ada hasan, ada Ini hadisnya Sohih Bukhari 4414. Sahih Bukhari itu namanya nama kitabnya Bang. Jadi Udah tidur di bawah sana. Jadi teman-teman, udah babak belur mereka itu tiap hari babak belur. Yang mereka lakukan sekarang apa? Ngeles. Mereka sekarang ngeles, teman-teman. Udah dalam Sahih Bukhari dibilang palsu. Iya. Mereka yang malsu-malsuin sendiri. Mereka yang bilang itu Sahih sendiri. Mereka bilang itu palsu. Kurang bagaimana, teman-teman? Nekat yang nyata. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ar-Rahman. Ya, selamat malam Ar-Rahman. Makasih Bang Dovla, makasih. Ar-Rahman. Makasih. Nah, Dovla, makasih. Ar-Rahman. sinyal suaramu delay, Rijal. Aduh, bagusin dulu sinyalmu, nggak karu-karuan, Aduh, berat sekali nih teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Afrizal. Oke, Afrizal. Makasih Melin, terima kasih. Ya, Afrizal. Halo Afrizal. Selamat malam. Iya, banyak hadisnya teman-teman. Dibilang si Faruk lompatnya. Faruk itu nggak bisa dipercaya teman-teman. Ayo silakan Afrizal. Oke, baik ya, saya turunkan Afrizal karena dia sudah tidur mungkin ya. Kita kasih naik ada Aldi 249. Ini kayaknya pernah naik kemarin ini Aldi 249. Tapi nggak apa-apa, kita kasih naik lagi. Iya, saudara Aldi. Halo Aldi. Iya, mereka ini teman-teman, mereka yang bikin kitabnya. Mereka yang bilang itu sahih. Tapi mereka lagi yang bilang itu palsu. Mereka bilang itu karangan saya katanya. Itu kan nekat yang nyata, teman-teman. Ya, Aldi. Ya Bang. Ya, Muslim Bang. Suruh dulu Bang si Faruk itu lompat dari Monas dia Bang. Nggak jelas itu. Ya, si Faruk memang seperti itu Bang. Nggak ada yang bisa dipegang omongannya dari si Faruk. Iya Bang. Oke lah Bang. Oke, saya Semangat, turunkan Bang. ya. Oke Bang. Iya.